여보세요, 경숙 씨, 내 말 들려요? Hai guys, bagi kalian yang ketinggalan episode sebelumnya atau part sebelumnya, kalian bisa lihat di playlist atau klik link di deskripsi. Dan tanpa basa-basi, langsung saja ke alur ceritanya. Chang Ho pun terlihat akan menghadapi Gong Ji-hoon untuk membuktikan apakah Chang Ho benar-benar Big Boss atau bukan. Dan terlihat wali kota yang tergesa-gesa untuk memberitahukan bahwa catatan yang diberikannya itu palsu. Di saat itu kepala sipir tidak memberinya izin. 죄송합니다. 제 입장도 이해해 주십시오. 찌르는 표정이네. 내가 쫄 이유가 없잖아. Dan para tahanan PPIP serta wali kota pun menjadi saksi. Dan saat untuk menentukan pun dimulai. 알고 있는 이름 각자 동시에 오픈하겠습니다. Di mana Gong Ji-hoon dan Chang Ho pun menuliskan 5 nama pelanggan narkoba terbesar Big Boss. Dan kepala sipir pun membacakan 5 pelanggan terbesar Big Boss yang dituliskan oleh Gong Ji-hoon terlebih dulu. Terlihat Gong Ji-hoon yang sangat percaya diri akan memenangkan pertaruhan. Karena nama-nama pelanggan Big Boss diberikan wali kota kepada Chang Ho adalah palsu. Namun alangkah terkejutnya mereka karena 5 nama pelanggan Big Boss yang ditulis oleh Chang Ho sama persis dengan apa yang ditulis oleh Gong Ji-hoon. Namun ejaan nama yang sedikit berbeda. Hal itu pun menandakan bahwa Chang Ho memanglah sang Big Boss. Wali kota Choi dan Gong Ji-hoon pun terkejut karena Chang Ho yang menuliskan nama para pelanggan narkoba Big Boss. Dengan begitu, Chang Ho pun dinyatakan sebagai Big Boss asli. Dengan mengetahui bahwa Chang Ho adalah Big Boss asli, Gong Ji-hoon pun lantas meminta uangnya dikembalikan. Namun Chang Ho meminta bukti bahwa Chang Ho yang mengambil uangnya. Gong Ji-hoon pun lantas memberi bukti, yaitu Peter Hong yang mengelola dana mereka. Yang mana Peter Hong menghilang begitu polisi memasukkannya ke DPO. Dan Peter Hong mengatakan bahwa Big Boss lah yang telah mengambil uang Gong Ji-hoon. Yang mana ternyata Gong Ji-hoon telah menangkap Peter Hong dan sedang diinterogasi oleh jaksa. Di mana dalam interogasinya, Peter Hong mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu dengan Big Boss, namun tidak melihatnya. 당하는 건 아니겠죠. 걔네 조직 진짜 마음 편하게 먹고 넌 내가 지시한 대로만 하면 돼. 저 빅마우스 얼굴 모르잖아. 우린 그냥 관객이야. Terlihat Chang Ho dan Peter Hong yang sedang diinterogasi bersama. Wali kota dan Gong Ji-hoon pun berada di sana. 너 빅마우스 얼굴 본 적 있다 그랬지? 야 얼굴 보라고 이 새끼야. Namun saat Peter Hong disuruh jaksa untuk meyakinkan bahwa apakah Chang Ho adalah sang Big Boss, terlihat Peter Hong yang tidak sanggup berkata-kata. Dan di saat itu Peter Hong yang menderita diabetes akut harus menyuntikan insulin karena kambuh. Namun beberapa saat setelah menyuntikan insulin, Peter Hong pun tiba-tiba kejang-kejang dan membuatnya meregang nyawa. Dan sepertinya ada yang mengganti cairan insulin dengan sebuah racun. Dengan kematian Peter Hong, kini Gong Ji-hoon pun mulai berhati-hati dengan Miho. Karena Miho memiliki makalah Dr. Seo. Dan juga karena Miho adalah istri Big Boss. Gong Ji-hoon pun merasa Miho sangat berbahaya. Sementara itu, di rumah sakit akan mengadakan bekerja sukarela di hari Minggu di penjara Gocheon. Namun Miho tidak diperkenankan untuk ikut. Karena itu adalah acara resmi rumah sakit. 소 봉사활동은 공식 행사니까. 미용실 가서 머리나 해야겠네. 뻔하기로는 우리 병원 원탑이야. Terlihat seorang wanita yang dikala itu meminta tolong kepada Miho
untuk memindahkan suaminya. Sedang melihat seminar direktur, yang mana wanita itu merupakan pendesain perhiasan. Melihat kalung yang digunakan direktur, wanita itu pun teringat bahwa Dr. Seo pernah meminta dirinya untuk mendesain kalung salib yang pas dengan memory card yang diberikan Dr. Seo. Terlihat Miho yang menyapanya, namun saking fokusnya, wanita itu pun malah pergi mengabaikan sapaan Miho. Tidak berselang lama, Gong Ji-hoon pun menghubungi Miho untuk mengajaknya bertemu. Yang mana Gong Ji-hoon menanyakan apakah benar Miho memiliki makalah tersebut. Miho pun berpura-pura memilikinya untuk membebaskan Chang-ho. Ternyata Gong Ji-hoon untuk memastikan Miho yang memiliki makalah Dr. Seo, Gong Ji-hoon pun menyadap percakapan mereka supaya wali kota bisa mendengarnya. Dan Gong Ji-hoon memberitahukan bahwa Chang-ho memang benar-benar sang Big Boss karena telah menyebutkan para klien narkoba Big Boss yang hanya diketahui oleh Big Boss. 당신 남편이 진짜 빅마우스라고. Namun Miho teringat bahwa Chang-ho hanya berpura-pura sebagai Big Boss supaya dirinya selamat dan untuk membersihkan namanya. Dengan begitu, Miho pun tidak mempedulikan omongan Gong Ji-hoon. Gong Ji-hoon pun mengancam Miho karena menyimpan makalah itu akan sangat berbahaya. Namun Miho mengancam balik siapa yang akan lebih berbahaya daripadanya. Karena suaminya adalah Big Boss. Hal itu pun membuat Gong Ji-hoon terkejut. 저 고미호예요. Beberapa saat kemudian, Miho pun menghubungi wali kota. Dan berterima kasih karena atas bantuan wali kota, Gong Ji-hoon mempercayai Chang-ho adalah Big Boss. Sementara itu, ayah dan pengacara Santai terus mencari barang bukti Dr. Seo. Yang mana Dr. Seo ini sering pergi memancing di sebuah waduk bersama seorang wanita yang selalu berkacamata. Di mana Dr. Seo mendatangi waduk bukan untuk memancing, melainkan untuk bermesraan. Dan mencurigai bahwa wanita yang selalu bersama Dr. Seo bukanlah istrinya. Setelah Chang-ho berhasil memenangkan pertaruhan, para petaruh untuknya pun mendapatkan uang mereka. Tidak disangka si kepala geng kapak ternyata ikut bertaruh atas nama Chang-ho. 이제 빅마우스한테 베팅한 거 알면 촉으로 하는 거지. 인간관계를 하는 게 아니야. 정하십시오, 회장님. Dan Chang-ho pun mendapatkan bayaran atas taruhannya dengan para tahanan PPIP. 계산 다 끝난 거다. 이 돈 좋은 데 쓸게. Tidak lupa dengan uang taruhan itu, Chang-ho pun memutarbalikkan keadaan dengan menyuap kepala sipir untuk menjadikannya tahanan PPIP. 이 안에서 VIP 해도 되지? 쟤네들처럼. 돈은 언제나 옳지. 그리고 이건 프리패스일 건. 간 범죄 저지르지 않는 한 노터치하는 걸로. Dengan kekuasaannya kini, Chang-ho bebas melakukan apapun di dalam penjara. Bahkan Chang-ho mendatangi para tahanan PPIP yang selalu dijaga oleh si botak. Di mana Chang-ho meminta baik-baik supaya para tahanan PPIP untuk mengakui bahwa merekalah yang telah membunuh Dr. Seo di pengadilan. Jika mereka tidak melakukan perintahnya, Chang-ho mengancam mereka akan tewas di penjara karena alasan misterius. 궁금증이 다 풀렸을 땐 향할 텐데 때깔도 안 좋고. Wali kota Choi yang sangat penasaran pun meminta jawaban kepada Chang-ho dan menanyakan mengapa Chang-ho menyeretnya ke dalam lumpur. Namun Chang-ho menanyakan balik, siapa yang terlebih dulu menyeretnya ke dalam lumpur. Wali kota pun menanyakan tentang siapa Chang-ho sebenarnya dan berapa banyak kebohongan yang akan direncanakannya serta apa alasannya. Namun Chang-ho hanya mengatakan akan melumat mereka yang berani macam-macam dengan dirinya. Wali kota pun memberitahukan Chang-ho yang mana Miho di luar sana mati-matian membelanya dan akan memberitahukan Miho tentang semuanya.
Namun Chang Ho menyuruh wali kota untuk tidak melewati batas dan tidak mengatakan apapun terhadap Mi Ho. Di rumah sakit terlihat kepala perawat yang sedang mengambil darah para pasien. Mi Ho yang melihat itu mencoba mengeceknya. Namun di hari itu tidak ada tes darah. Melihat gerak-gerik kepala perawat yang mencurigakan, Mi Ho pun mengikutinya. Hingga terlihat si kepala perawat memasuki ruang pusat inovasi teknologi medis. Dan terlihat kepala perawat memasuki ruang persediaan. Mi Ho pun ikut memasukinya. Namun, Mi Ho tidak menemukan siapa-siapa di sana. Tidak berselang lama, direktur pun mendatangi ruangan itu dan menyuruh Mi Ho untuk keluar. Mi Ho pun mengatakan dirinya sedang mengikuti kepala perawat. Namun ucapan Mi Ho dibantah oleh penjaga di sana dengan mengatakan bahwa dirinya hanya melihat Mi Ho yang masuk ke ruangan itu. Sementara itu terlihat kepala perawat yang keluar dari pintu belakang. Dan entah apa yang dilakukan kepala perawat dan apa yang disembunyikan di ruangan tersebut. Di dalam penjara, para tahanan VVIP pun mulai takut terhadap ancaman Chang Ho. Mereka pun meminta Gong Ji-hoon untuk segera membebaskan mereka bagaimanapun caranya. Gong Ji-hoon yang sudah sangat kesal dengan Chang Ho lantas mengancam Chang Ho untuk tidak mengganggu antek-anteknya, atau Gong Ji-hoon akan mengganggu Mi Ho. Chang Ho yang mengetahui Gong Ji-hoon menemui istrinya pun telah merencanakan sesuatu. Dan ya, beberapa saat kemudian istri Gong Ji-hoon menghubunginya dan mengatakan untuk apa Gong Ji-hoon mengirimi bunga, yang mana bunga itu pun juga merupakan bunga untuk kematian. Ternyata Chang Ho juga mengetahui alamat istri rumah Gong Ji-hoon dan mengancam balik Gong Ji-hoon sebagai bukti bahwa Chang Ho juga bisa melakukan apa saja meskipun dirinya di dalam penjara. Chang Ho pun mendatangi si botak geng kapak dan mencoba bernegosiasi untuk bekerja sama dengan menjanjikan investasi bisnis untuk si botak. Namun dengan syarat si botak harus berbalik memihak Chang Ho. Dan sepertinya si botak pun menyetujuinya. Terlihat anak buah si botak yang membawa Dr. Han untuk menemui Chang Ho di suatu tempat. Ternyata Chang Ho pun berencana membalaskan dendamnya dengan menggantung seperti yang mereka lakukan kepadanya. 살려줘. 나랑 똑같은 말 하네. Chang Ho pun melakukan itu supaya di persidangan Dr. Han mengaku telah membunuh Dr. Seo bersama komplotannya sebagai kaki tangan Gong Ji-hoon dan memberitahukan bahwa Chang Ho telah melihat rekaman dashboard mobil dan mengiming-imingi Dr. Han akan mendapatkan hukuman ringan karena hanya sebagai kaki tangan. 자백하기로. Beralih dengan Mi Ho yang saat itu sedang membahas mengenai kepala suku dan pengacara santai yang lelet dalam menemukan petunjuk mengenai Dr. Seo dan membahas mengenai kepala perawat yang sangat mencurigakan. Tiba-tiba wali kota menghubungi Mi Ho dan memintanya untuk bertemu. Setelah bertemu, wali kota menceritakan tentang menyedihkannya wali kota karena telah membela ayahnya yang benar-benar bersalah. Dirinya pun merasa menjadi orang yang tidak beruntung di dunia. Namun mengetahui Chang Ho yang membohongi Mi Ho, wali kota pun memberitahukan bahwa Mi Ho lah yang sangat tidak beruntung di dunia ini. Karena Chang Ho telah membohonginya selama ini dan memberitahukan kebenaran bahwa Chang Ho adalah Big Boss. Awalnya Mi Ho pun menyangkalnya karena Mi Ho percaya Chang Ho hanya berpura-pura, yang mana wali kota memberitahukan mengenai kertas yang berisikan nama para pelanggan narkoba Big Boss
yang diberikan wali kota itu palsu. Namun Chang Ho mengetahui para pelanggan narkoba Big Boss yang hanya Big Boss mengetahuinya. Dan Chang Ho melarang wali kota memberitahukan semua itu kepada Mi Ho. Hal itu pun membuat Mi Ho sangat sedih dan kecewa. Mi Ho pun pergi meninggalkan wali kota. Saat berada di jalan untuk pulang, Mi Ho pun dihubungi kepala suku dan mengatakan Chang Ho telah melunasi seluruh hutangnya ke rentenir. Dan menanyakan dari mana Chang Ho mendapatkan uang yang begitu banyak. Di rumah, kepala suku tidak mempercayai bahwa Chang Ho adalah Big Boss. Namun kenapa Mi Ho mempercayai omongan wali kota? Padahal Mi Ho sendiri yang mengatakan bahwa Chang Ho hanya berakting. Di keesokan harinya bertepatan dengan kegiatan rutinitas tahunan bagi rumah sakit Gucheon untuk memberi obat dan makanan di penjara. Namun terlihat Mi Ho yang memikirkan tentang apakah Chang Ho yang benar-benar membohonginya. Sesampainya di penjara, para tim medis pun disambut oleh para tahanan. Sipir yang mengetahui Mi Ho adalah istri Chang Ho pun lalu memberitahukannya. Dengan mengetahui Mi Ho mendatangi penjara, Chang Ho pun membersihkan diri terlebih dulu menggunakan fasilitas penjara. Dan karena takut para tahanan PPIP mengganggunya, Chang Ho pun mengamankan mereka dengan memasukkannya ke dalam gudang penjara. Sipir pun datang memberitahukan bahwa istri Dr. Han juga menjadi sukarelawan. Dan Chang Ho membebaskan Dr. Han untuk menemui istrinya. 한 박사님, 오늘 사모님이 특식입니다. 얼굴 좀 이렇게 좀 해. Di mana para tahanan PPIP yang lainnya pun mencurigai Dr. Han dan menanyakan apakah Dr. Han bersekongkol dengan Big Boss. 야! 말 같지도 않은 소리 또 그러는 거 척보 몰라? 모르자고! 형수님, 안녕하십니까? Setibanya seluruh tahanan di ruangan perawatan, mereka pun memberi hormat kepada Mi Ho selaku istri Big Boss. Perlakuan seluruh tahanan kepada Mi Ho membuat perawat lainnya kebingungan. Sipir pun meminta maaf kepada Mi Ho karena tidak mengenalinya dan meminta Mi Ho untuk menemui Chang Ho. Mi Ho pun lantas dibawa ke ruangan bawah tanah, tempat di mana Chang Ho yang sudah menunggunya. Namun saat bertemu, Mi Ho nampak kesal dan khawatir. Tanpa basa-basi, Mi Ho pun langsung bertanya. 너가 진짜 빅마우스야? Namun Chang Ho hanya terdiam, hingga di mana Chang Ho pun membawa Mi Ho ke lapangan. Karena pasti ruangan tersebut diawasi kepala sipir. Saat di lapangan dan dirasa aman, Chang Ho pun memberitahukan Mi Ho untuk percaya kepadanya, walaupun yang dia katakan mungkin hanya terdengar sebagai kebohongan. Chang Ho pun menceritakan, setelah mendapatkan daftar klien narkoba dari wali kota Choi, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat itu seorang membiusnya, namun saat terbangun, Jerry ada di depannya. Awalnya Chang Ho mencurigai Jerry yang melakukannya. Namun saat meraba sakunya, Chang Ho mendapati sebuah kartu tarot yang berisikan nama-nama para pelanggan narkoba Big Boss. Chang Ho juga awalnya bingung harus memilih daftar pemberian wali kota Choi atau di kartu tarot itu. Namun saat itu melihat wajah cemas wali kota Choi, Chang Ho yakin bahwa nama yang ada di kartu tarot itu asli. Dan mengenai Petro Hong yang tewas di kejaksaan kala itu, Chang Ho dikirimi sebuah kartu yang bertuliskan hal-hal yang akan terjadi selanjutnya. Dan itu pasti dilakukan oleh Big Boss asli. Di mana di kala itu, Big Boss mengirimi Chang Ho kartu tarot tentang penghakiman. Ya mungkin Big Boss ingin Chang Ho mengungkap kebenaran tentang Dr. Seo. Namun Chang Ho harus merahasiakan semua itu.
Apabila mengungkapkan semuanya, Chang Ho akan mati. Namun Chang Ho juga memanfaatkan Big Boss, di mana untuk pertama kalinya Chang Ho mengirimi pesan yang memberitahukan bahwa Chang Ho akan bertarung. Dan Big Boss menjawab dengan memberinya kartu tarot pesulap. Dengan begitu, Big Boss mengakui keahliannya. Dan dengan menyeret Big Boss ke dalam pertarungan ini, yaitu untuk mencari tahu identitas dan menangkapnya. Mengetahui itu, Miho tentu tidak tinggal diam, di mana Miho juga akan membantu dengan mencari makalah Dr. Seo. Dan untuk sementara, Chang Ho meminta Miho merahasiakannya, di mana Miho pun meminta maaf karena telah meragukan Chang Ho. 공사는 안 하고 여기 무슨 멜로 찍으러 왔나? 깜빵 들어온 게 무슨 큰 벼슬도 아니고. 주실 거면 좀 나가주실래요? Terlihat Dr. Han yang memanggil istrinya, dan sesampainya di sebuah ruangan, terlihat Dr. Han yang menunggunya. Namun sang istri mengacuhkannya. Hal itu membuat Dr. Han curiga sang istri telah berselingkuh. Hingga pada akhirnya sang istri pun mendapatkan KDRT. Setelah semuanya terkendali, Chang Ho pun mendatangi aula makan. Dengan kedatangannya, semua tahanan pun kini tunduk kepadanya. Bahkan para perawat yang mengganggu Miho di rumah sakit pun diberi peringatan oleh Chang Ho. 맞죠? 대명전 이름은 장근수. 남편이 청주교도소에 있죠? 뺑소니로. 도찐 개찐인데. 가족한테 평가받고 싶은 생각 없어요. 잘 부탁드립니다. Setelah acara selesai, terlihat istri Dr. Han yang kesakitan. Miho pun melihat bekas luka memar yang terdapat di leher istri Dr. Han. Miho yang khawatir menyuruh istri Dr. Han untuk melaporkan kelakuan KDRT yang diterimanya. Namun istri Dr. Han tidak mempedulikan omongan Miho. Singkat cerita, Miho sudah berada di rumah sakit untuk melakukan shift malam. Dan tiba-tiba Miho ditelepon oleh seorang wanita yang pernah meminta tolong kepadanya waktu lalu dan mengatakan bahwa dirinya memiliki makalah Dr. Seo. Namun wanita itu meminta bayaran untuk makalah tersebut. Singkatnya, Miho yang sangat membutuhkan makalah itu pun menyetujuinya. Wanita itu pun mengatakan makalah itu ada di kalung salib wanita itu. Namun belum sempat memberitahukan semuanya. 여보세요, 경숙 씨, 내 말 들려요? Setelah kejadian itu, Miho pun teringat seorang wanita yang menggunakan kalung salib itu adalah direktur. Miho pun pergi mencarinya, dan Miho menyuruh kepala suku untuk mengunduh seminar direktur di kala itu. Setelah bertemu direktur, Miho memberitahukan tentang kematian wanita tadi yang sepertinya telah dibunuh. Yang mana Miho memberitahukan sebelum kematiannya, wanita itu memberitahukan mengenai makalah Dr. Seo yang disimpan di kalung salib seperti yang digunakan oleh direktur. Setelah memeriksa kalung direktur, ternyata kalung salib yang dimaksud bukanlah kalung salib yang dimiliki oleh direktur. Dan terlihat seseorang yang sedang berada di toilet selain mereka berdua. Kembali ke penjara. Di saat itu para tahanan PPIP menunggu kabar jaminan sakit supaya mereka dikeluarkan dari penjara. Di sisi lain, Chang Ho meminta bantuan Big Boss untuk membatalkan jaminan pembebasan para tahanan PPIP. Namun Big Boss kali ini tidak mau turun tangan dan seolah-olah menyuruh Chang Ho melakukannya sendiri. Chang Ho pun menyuruh anak buahnya untuk membawakan Dr. Han kepadanya. 그러는 건데. 쌀당한 거 알지? 너무 편하게 죽었어? 불에 태워 죽였어야 됐는데. Di mana Chang Ho mengancam Dr. Han untuk mengaku bahwa para tahanan PPIP lah yang telah membunuh Dr. Seo di pengadilan. Jika Dr. Han mengkhianati Chang Ho, Dr. Han akan tewas mengenaskan terbakar. 으로 나가면 날 배신할 생각이었어? 아니, 잘 봐. 배신
Terlihat Miho dan wali kota yang sedang membahas makalah Dr. Seo. Dan sesuai permintaan Chang Ho, Miho pun merahasiakan Chang Ho yang telah dibantu Big Boss asli. Wali kota Choi pun tidak mempermasalahkan keputusan Miho. Di mana kepala suku yang ditugaskan Miho untuk mencari petunjuk mengenai makalah Dr. Seo yang mana ternyata di dalam seminar itu, selain direktur, istri Dr. Han juga menggunakan kalung salib. Dan setelah dicocokkan dengan desain wanita yang meninggal itu, memang benar makalah itu disimpan di kalung tersebut. Kita beralih pada istri Dr. Han. Ternyata yang berada di toilet kala itu adalah istri Dr. Han. Di mana di saat itu, istri Dr. Han sedang mengingat masa lalunya bersama Dr. Seo. Yang mana terlihat di kala itu, Dr. Seo menyelamatkan istri Dr. Han dari KDRT yang dilakukan oleh Dr. Han. Dan seiring waktu, di antara Dr. Seo dan istri Dr. Han tumbuh benih-benih cinta, di mana di kala itu pun Dr. Seo menghadiahkan kalung yang berisikan makalah tersebut. Di penjara, para tahanan PPIP akan mendapatkan syarat bebas dari pengadilan. 조건이 아직 안 보이네요. 여기도 황금 알을 줍는 답답합니다. 알이 뜨문뜨문 생겨서. 죽었다는 소식 들리면 내가 거위를 몰... 여기선 제가 대통령이 Dan saat berpapasan dengan Chang Ho, ternyata selama ini dua tahanan PPIP lainnya sudah mengetahui Dr. Han yang dipaksa oleh Chang Ho untuk mengakui bahwa para tahanan PPIP lah yang telah membunuh Dr. Seo. 나 절대 배신 안 한다고. Yang mana ternyata si botak berpura-pura memihak kepada Chang Ho dan memberitahukan semua rahasia Chang Ho kepada para tahanan PPIP. Yang mana dua tahanan PPIP lainnya menahan Dr. Han supaya tidak membuat kekacauan sampai persidangan selesai. 가능하죠? 그러지. Dengan mendapati rencananya yang berantakan, Chang Ho pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah Big Boss kali ini tidak mau untuk membantu Chang Ho. Dan di saat para tahanan PPIP pergi, well, karena ceritanya masih berlanjut, jangan lupa subscribe ya guys untuk mengetahui kelanjutan ceritanya. 사냥 시작할 거다. 서재용 논문 내용이 제리가 빅마우스 정체를 알고 있었으니